Hai Sobat BC, jumpa lagi di Podcaster update dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC semua, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sepertinya agak menakutkan gitu ya. Nah, apa dan bagaimana saat ini saya sudah bersama narasumber yang wow tentunya ya. Sebelum mengawali obrolan, mari kita sapa dulu untuk narasumber kita. Halo Pak Edi. Ayo Mas Saryono. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Mas Saryono sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Edi sudah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol tema yang harapannya setelah penjelasan ini tidak menakutkan kembali ya. Kita akan mengenal atau ngobrolin terkait dengan audit gitu. Audit, ya. Lebih tepatnya mengenal audit kepabeanan. Siap Mas. Siap. Baik Pak Edi, mengawali obrolan barangkali bisa disampaikan dahulu apa itu audit kepabeanan gitu Pak Edi. Iya. Baik, ini Sobat BC nyapanya ya. Iya, Sobat BC. Sekarang ya, terima kasih. Ini apa sih audit kepabeanan? Kalau kita bicara itu sebenarnya namanya audit nggak akan jauh beda dengan audit-audit yang lain. Audit keuangan juga seperti itu. Tapi ini spesifik adalah dalam rangka audit kepatuhan. Jadi menguji kepatuhan terhadap pengguna jasa kepabeanan. Kalau kita perhatikan di Undang-Undang Kepabeanan ini kan sudah banyak memberikan tekanan-tekanan pada kegiatan yang bea cukai modern nih. Yep. Sehingga salah satu pilarnya itu adalah audit kepabeanan ini. Misalnya gini, kita bea cukai memberikan banyak kemudahan fasilitas saat pelayanan, maka gimana mempertanggungjawabkan yang mereka dapatkan itu, fasilitas yang mereka dapatkan, maka nanti harus ada kegiatan audit. Meskipun tidak kemudian menjadi pemberian fasilitas itu menjadi longgar banget, enggak, tetap ada ukuran-ukurannya, tapi audit tetap penting agar kepatuhan mereka itu terbukti. Kira-kira seperti itu Mas. Menguji kepatuhan, apa berarti ini? Oh, kalau yang diaudit adalah mereka yang ada kesalahan gitu. Yang tidak patuh gitu. Iya, yang tidak patuh. Nah justru itu, kalau kita berarti gini Mas, kita ngomong ambil contoh importir gitu. Importir ini kan di saat ini ada fasilitas non fiskal namanya penjaluran, ada jalur hijau, ada jalur merah lah kan. Jalur hijau ini bagi mereka yang nilai kepatuhannya tinggi, itu sementara jalur merah ini yang belum tinggi lah, ada risiko-risiko yang biasanya nggak mau ambil di situ. Sehingga bagi yang jalur merah itu barangnya diperiksa fisik di pelabuhan, dokumen diperiksa, baru boleh kalau clear baru boleh keluar pelabuhan nih. Sementara yang hijau atau yang prioritas itu karena udah dinyatakan patuh gitu, maka mereka tanpa diperiksa fisik barangnya, tanpa diperiksa dokumennya atau diperiksa dengan sangat sedikit, mereka udah boleh keluar langsung ya, siap. Nah, yang kayak gini nih, yang hijau tadi itu kan bagi unit pengawasan ada risiko barangnya belum diperiksa, dokumen belum belum dicek juga gitu kan, kok udah keluar. Nah, ini nanti kita harus buktikan bahwa memang mereka ini memang layak diberikan itu. Jadi menguji kepatuhan mereka. Ini kan tadi disebutkan importir gini ya. Apakah salah satu contohnya? Ya, yang menjadi objek untuk audit kepabeanan ini detailnya seperti apa Pak ini? Ya, tadi saya ambil contoh importir sebagai salah satu objeknya. Sebenarnya objeknya tidak hanya importir. Tentu mereka-mereka yang, kalau saya sih membahasakan mereka yang menjadi penanggung biaya masuk kalau konteks kepabeanan. Siapa itu? Ada importir. Nanti ada PPJK-nya, ada pengusaha TPS tempat penerimaan sementara, ada perusahaan pengangkutan juga nih. Atau kalau kita bicara pabean penanggung biaya keluar, tentu eksportir di situ. Jadi ada beberapa pihak yang nantinya menjadi objek audit bea cukai. Meskipun ya semua pihak tadi itu yang tadi saya sebutkan belum tentu semuanya diaudit oleh bea cukai. Oh, siap Pak Edi. Nah, ini kan yang diaudit banyak nih Pak ya. Nah, ini tujuan auditnya itu sama atau bisa beda-beda Pak, tergantung pada objeknya atau seperti apa Pak Edi? Nah, ya secara umum tadi saya sampaikan kalau tujuannya adalah menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan. Tapi kalau nanti kita bicara mengenai ketika mengaudit atas suatu perusahaan, ngomong objek spesifik PT tertentu, PT A, PT B, PT C gitu, atau penugasan audit dari ambil contoh di kantor pusat gitu ya, kepada perusahaan tertentu gitu. Apakah pasti sama tujuan auditnya? Ini bisa berbeda Mas. Maksudnya gini, dalam audit ini bea cukai mengenal ada 3 jenis audit nih. Yang pertama audit umum,
yang kedua ini audit khusus, yang ketiga nanti audit investigasi. Nah, tiga ini pasti beda nih kerjanya gitu. Pengen tahu nggak nih? Nah, perlu Pak. Ini ya sekilas Pak. Umum khusus investigasinya. Baik. Nggak boleh dumpetin ya. Ya, kalau audit umum bedanya apa? Secara sepintas, kalau audit umum ini audit yang nanti lingkup pemeriksaannya, lingkup auditnya meliputi seluruh transaksi kepabeanan perusahaan. Kalau kita ngomong kepabeanan atau kepabeanan cukai pihak perusahaan tersebut di waktu yang memang dimandatorikan. Misalnya waktunya 2 tahun. Semua transaksi kepabeanan, semua transaksi cukai perusahaan dalam waktu 2 tahun itu akan diperiksa semua oleh bea dan cukai. Nah, ini namanya audit umum. Kalau audit yang khusus tadi itu berarti ada tujuan khusus nih. Misalnya apa? Nah, sambil contoh dalam hal misalnya ada keberatan atas penetapan pejabat bea cukai, importer mengajukan dokumen PIB, mendapat penetapan itu kan tambah bayar misalnya kayak gitu. SPTNP misalnya gitu. Nah, kemudian mengajukan keberatan dalam hal misalnya nanti unit keberatan membutuhkan audit untuk memastikan bahwa berapa sih harga sebenarnya yang dibayar, berapa sih dibayar importer itu untuk pengetahuan bea masuknya, maka mereka bisa minta kepada unit audit melakukan audit. Nah, ini yang diperiksa hanya dokumen itu saja. Nggak usah lebih spesifik lagi. Spesifik, dia toh nggak usah 2 tahun tadi semuanya. Hanya atas dokumen yang diajukan tadi itu, keberatan tadi itu. Itu kalau yang terakhir, yang investigasi ini udah mulai yang ngeri tadi itu. Sudah nggak ngeri nih. Ya, investigasi ini audit yang memang biasanya gini Mas, sudah ada penyelidikan dulu di tindak pidana kepabeanan. Ada sebuah perusahaan kata seperti itu diindikasikan punya melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan, sudah dilakukan proses penyelidikan dan mungkin sampai ke penyidikan, dan mereka butuh support dari audit. Misalnya butuh membuka pembukuannya, melihat transaksinya dan semacam itu, maka mereka bisa meminta kepada unit audit untuk mendapatkan bukti-bukti, kan ini penyidikan ya. Siap. Agar nanti bisa dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kalau audit investigasi ini sudah atau audit yang dilakukan dalam rangka membantu proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh unit P2 tadi. Jadi sifatnya nanti timnya berbeda Mas tadi nih. Kalau yang dua partner tadi itu timnya auditor nih. Kalau yang investigasi ini nanti dalam salah satu timnya ada penyidik. Ada penyidiknya. Oke, Pak Edi, terakhir ini barangkali pertanyaannya ya. Pengusaha itu kan banyak, ribuan, bisa jadi puluhan ribu gitu. Belasan ribu. Nah, ini kan harus dipilih, nggak mungkin awal semuanya ini kan. Nah, ini gimana nih untuk menentukan mana yang akan didahulukan untuk di audit gitu? Strateginya gimana Pak Edi? Iya, saya pernah dapat pertanyaan ketika masih jadi auditor Mas. Pak, kenapa saat diaudit Pak? Gitu kan? Wah, gimana jelasinnya? Gitu ya? Sebelah saya kantornya sebelah di kawasan industri gitu kan. Sebelah saya nggak diaudit, kenapa saya diaudit? Salah saya apa itu? Nah, ini memang pemilihan ini tidak karena diundi, di lotre, kamu mau keluar duluan, bukan itu gitu. Tapi ada beberapa pertimbangan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keterbatasan SDM bea cukai, keterbatasan jumlah auditor, banyaknya jumlah auditi yang tadi menjadi objek itu, saya kira adalah belasan ribu itu, sehingga nggak mungkin semua akan terjangkau dalam waktu yang segera. Sehingga bea cukai pasti menerapkan, dan yang satu menerapkan manajemen risiko. Jadi kalau kita tadi bicara mengenai ini audit kepatuhan, tentu saja yang didahulukan ya, bukan diprioritaskan. Saya lebih memilih kata didahulukan juga adalah mereka yang potensi ketidakpatuhannya itu tinggi. Jadi kalau ada potensinya tinggi dengan beberapa kriteria, ngomong kriteria nanti kita ngomongin itu sekarang ya. Nanti beberapa kriteria itu nanti ya nanti akan ditentukan dan itu semua ada dokumennya, dapat dipertanggungjawabkan dokumennya. Jadi ketika si A diaudit, si B tidak, teman-teman di unit audit sudah ada dasarnya. Oke, siap Pak Edi. Sepertinya obrolan kita untuk kali ini cukup dulu Pak. Oke. Nanti kita obrolkan di pertemuan atau obrolan-obrolan yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Edi atas obrolannya. Semoga bermanfaat untuk para sobat BC semuanya. Amin. Demikian sobat BC, obrolan kita kali ini yang cukup menantang gitu ya, dan banyak sesuatu yang perlu kita bahas di berikutnya. Jadi sampai jumpa di podcaster selanjutnya. Oke.